Ter Stegen jadi tumbal kemenangan Barca. Madrid terlalu mudah dapat penalti. Parkir bus lawan City, ini penjelasan Arteta. Monster bernama Erling Haaland. Yuk langsung saja kita simak berita Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Madrid terlalu mudah dapat penalti. Real Madrid mendapat penalti kontroversial saat melawan Espanyol. Hal ini bikin El Real dianggap terlalu mudah dapat penalti. Madrid sudah dihadiahi 5 penalti dari 6 laga Liga Spanyol musim ini. Dikutip dari WhoScored, Madrid menjadi tim yang paling sering mendapatkan penalti di La Liga musim ini. 9 tim La Liga lainnya baru mendapat 1 penalti. 10 tim tersisa belum dihadiahi penalti. Endrick harus sabar dulu. Endrick menghadapi persaingan sengit untuk menembus starting 11 Real Madrid. Pemain Brazil itu diminta oleh Carlo Ancelotti agar bersabar. Di satu sisi saya tak adil karena dia berlatih dengan sangat baik. Dia mempunyai kualitas tinggi, tapi di sisi lain kita mempunyai Rodrigo, Vinicius, Mbappe di depannya. Dia harus sabar, kata Ancelotti di Marca. Barcelona masih 100%. Puncak klasemen Liga Spanyol La Liga masih menjadi milik Barcelona, satu-satunya tim yang sejauh ini masih mampu mengoleksi hasil 100%. Selain memuncaki klasemen Liga Spanyol, Barcelona sejauh ini juga menjadi tim paling produktif. Total 22 gol sudah dicetak, alias rata-rata 3,7 gol per pertandingan. Milan pantas menang atas Inter. Inter Milan digebuk AC Milan 2-1 dalam laga bertajuk Derby della Madonnina di lanjutan Liga Italia. Simone Inzaghi merasa tim rival layak menang. Ini adalah kemenangan pertama Milan atas Inter sejak 2022. Pendekatan yang salah pada awal laga membuat Inter harus menelan pil pahit. Bungkam Inter bikin Milan makin pede jalani musim ini. AC Milan mengalahkan rival sekota Inter Milan 2-1 dalam duel Derby della Madonnina tadi malam. Hasil ini menjadi titik balik kepercayaan diri Rossoneri yang memulai musim dengan tertatih-tatih. Juventus seret gol bukan cuma salah Vlahovic. Juventus gagal mencetak gol dalam 3 laga terakhir di Serie A musim ini. Pelatih Bianconeri Thiago Motta menegaskan hal tersebut bukan semata-mata salah Dusan Vlahovic. Ada faktor di luar kuasa pemain 24 tahun itu yang membuatnya tak bisa terus-menerus mencetak gol seperti ekspektasi banyak pihak. Perasaan Calafiori campur aduk. Riccardo Calafiori sangat bahagia bisa mencetak gol untuk Arsenal saat melawan Manchester City. Namun ada kesedihan setelah kebahagiaan itu. Saya sangat gembira bisa membantu tim, tetapi pada akhirnya kami tidak menang. Jadi saya juga sedikit sedih dan kecewa, kata Calafiori kepada Sky Sport. Parkir bus lawan City, ini penjelasan Arteta. Arsenal bermain bertahan saat bermain imbang melawan Manchester City. Pelatih The Gunners, Mikel Arteta, menjelaskan alasannya. Arteta menjelaskan strategi bertahan yang diterapkannya pada babak kedua. Menurutnya, mereka harus beradaptasi dengan situasi di lapangan setelah kehilangan 1 pemain. Guardiola belum tahu seberapa parah cedera Rodri. Usai pertandingan, Guardiola mengaku belum tahu benar seberapa parah cedera yang dialami Rodri. Gelandang asal Spanyol itu tentu akan menjadi kehilangan besar bagi Manchester City jika ia terpaksa absen lama.
Chelsea tampak lebih baik, tetapi jangan terlena. Chelsea terus membaik performanya dan kemenangan telak atas West Ham United mengkonfirmasi itu. Enzo Maresca menyebut masih banyak pekerjaan rumah untuk timnya. Ia menegaskan para pemain harus lebih konsisten dan jangan sampai mudah terlena. Monster Erling Haaland catat 100 gol bersama Manchester City. Erling Haaland berhasil mencapai 100 gol untuk Manchester City dengan lesakan 1 golnya di awal pertandingan dalam bentrokan besar mereka di Premier League melawan Arsenal. Itu adalah gol ke-10 Haaland di Premier League dalam pertandingan kelimanya pada 2024-2025 dan gol ke-100 untuk Manchester City di semua kompetisi hanya dalam 105 penampilan dan tepat 100 kali menjadi starter. Dengan koleksi 10 gol sejauh ini, Haaland pasti akan mengincar rekor baru musim ini. Bernardo Silva kecam taktik Mikel Arteta. Bernardo Silva mengkritik taktik Mikel Arteta dan juga mengejek rekor trofi Arsenal dalam omelannya yang mengejutkan. Silva mengklaim hanya satu tim yang datang untuk bermain sepak bola. Setelah Arsenal berhasil menghindari kekalahan melawan Manchester City pada hari Minggu, meski mereka hanya tinggal beberapa detik lagi untuk mengklaim 3 poin. Silva tidak terkesan dengan apa yang dilihatnya dari rival City dalam perebutan gelar juara. Erik ten Hag tetap percaya proses di tengah seruan out. Seruan bertagar Ten Hag out kembali membanjiri jagat medsos pekan ini. Hasil imbang Manchester United di kandang Crystal Palace adalah pemicunya. Ten Hag mengaku tidak senang dengan start yang dilakoni pasukannya. Akan tetapi dia tetap yakin Manchester United berada dalam jalur yang tepat untuk mewujudkan harapan fans di tengah seruan-seruan yang menuntutnya mundur. Mereka masih butuh proses agar mencapai kondisi tersebut. Girangnya Federico Chiesa yang akhirnya dengan YNWA secara langsung. Penyerang Liverpool Federico Chiesa mengaku sangat girang karena akhirnya bisa mendengarkan lagu You Will Never Walk Alone secara langsung saat Liverpool bermain menghadapi Bournemouth di Anfield. Chiesa ikut main di laga tersebut. Ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Mendengar You Will Never Walk Alone untuk pertama kalinya dari bangku cadangan, itu luar biasa, seru Chiesa. Ter Stegen terancam absen hingga akhir musim setelah alami cedera. Marc-Andre Ter Stegen terancam absen selama berbulan-bulan setelah mengalami cedera serius saat Barcelona menang 5-1 melawan Villarreal. Kiper Barcelona itu ditanduk keluar lapangan sambil menangis setelah mengalami cedera lutut kanan di babak pertama. Cederanya merusak hari yang seharusnya menyenangkan bagi Barcelona yang berhasil meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan di Liga. Julian Alvarez masih belum tajam di Atletico Madrid. Meski belum menemukan performa terbaiknya dengan hanya 1 gol dalam 6 pertandingan musim ini, pelatih Diego Simeone tetap yakin Julian Alvarez akan segera menunjukkan ketajamannya. Simeone menambahkan bahwa Alvarez menunjukkan usaha yang luar biasa di sisi kiri dan ini merupakan tanda positif bagi perkembangan pemain asal Argentina tersebut. Hari ini saya suka Julian, ia bermain di sisi kiri dengan penuh usaha, kata manajer asal Argentina itu. Gelandang keturunan Indonesia milik AC Milan jadi MVP. AC Milan secara mengejutkan mengalahkan Inter Milan 2-1 di Derby della Madonnina. Gelandang keturunan Indonesia milik AC Milan, Tiani Reinders, tampil brilian dan menjadi MVP dalam laga derby melawan Inter Milan. Reinders dijadikan penghubung antara lini tengah dan depan, selain mengatur tempo dan menjaga akurasi aliran bola. Gelandang asal Belanda ini juga harus ikut membantu pertahanan banyaknya pemain ofensif AC Milan yang turun dalam laga tersebut.
Alphonso Davies masih enggan bahas masa depannya di Bayern. Masa depan bek sayap asal Kanada Alphonso Davies bersama Bayern Munich diyakini bakal segera berakhir. Saat ini kontrak Davies bersama Bayern hanya akan berlangsung hingga musim panas 2025 mendatang. Dan sampai saat ini belum ada kontrak baru yang disepakati oleh kedua pihak. Akan tetapi dalam sebuah wawancara terbarunya, Davies tetap enggan membahas kelanjutan karirnya bersama Bayern. Ia menyatakan fokus sepenuhnya pada tim ini. Ryan Cherki resmi perpanjang kontrak dengan Lyon. Lyon telah mengkonfirmasi bahwa Ryan Cherki telah menandatangani perpanjangan kontrak baru dengan klub. Gelandang serang Les Cones ini akhirnya menandatangani perpanjangan kontrak dengan klub masa kecilnya itu setelah terus dikaitkan dengan kepindahannya dari Groupama Stadium musim panas lalu. Cherki resmi memperpanjang kontraknya di Lyon untuk 2 musim ke depan. Max Eberl ungkap teka-teki cedera Manuel Neuer. Petinggi Bayern Munich, Max Eberl baru saja mengungkapkan kondisi cedera yang dialami oleh kiper kawakan Manuel Neuer. Ia memastikan bahwa Neuer tidak mengalami cedera serius dan ia hanya membutuhkan waktu beberapa pekan untuk memulihkan kondisi cederanya. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik bagi para pendukung Bayern Munich. Meski usianya sudah menyentuh angka 38 tahun, Neuer tetap menjadi andalan di bawah mister gawang Bayern. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight.